Selamat siang, saya Andreas Teguh Setiadi, peserta Sekolah Paralegal di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMA. Saya hendak memberikan materi tentang pembahasan awal mengenai hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjuk pada sejarah asal dan pembentukannya, sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan, dan dapat dibaca. Sumber dalam arti sejarah asalnya, di mana hukum perdata adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang terhimpun dalam Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar UUD 1945, BW itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti pembentuknya adalah pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, atas dasar aturan peralihan, BW dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti pembentuk UUD 1945 ikut menyatakan berlakunya BW yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUH Perdata. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, sumber hukum material, yaitu sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti material adalah sumber dalam arti tempat, adalah Staatsblad atau STBL, atau lembaran negara di mana dirumuskan ketentuan undang-undang hukum perdata yang dapat dibaca oleh umum. Contoh, Staatsblad 1847-23 yang memuat BW L.N.1974 yang pertama dengan memuat undang-undang perkawinan. Keputusan hakim jurisprudensi juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana hukum perdata yang dibentuk hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material. Kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Secara khusus, sumber hukum perdata Indonesia tertulis yaitu 1. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) atau disingkat AB, yang merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia, atau dalam kurung Staatsblad 1847 nomor 23 tanggal 30 April tahun 1847, terdiri atas 36 pasal. Kedua, KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek disingkat BW merupakan ketentuan hukum Horduk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. KUHD atau Wetboek van Koop van Hal. Saya ulang. Wetboek van Koop van Hel atau disingkat BVK yang terdiri atas 754 pasal yang meliputi buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Undang-Undang Nomor 10 yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Undang-undang ini mencabut berlakunya buku kedua KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah kecuali hipotek. Undang-Undang yang kelima, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang ketentuan pokok perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam buku kedua KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai kredietverban
dalam STBL 1908 garis 542 sebagaimana telah diubah dalam Statblad 1937 garis 190. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum dalam buku kedua KUH Perdata dan Statblad 1937 garis 190 adalah karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan kebutuhan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian di Indonesia. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 3 pertimbangan lahirnya, yaitu A. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. B. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. C. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih dapat memacu serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibuat ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan atau disingkat LPS untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hukum perdata. 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI yang mengatur 3 hal, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam dan memeluk agama Islam itu sendiri. 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan secara sederhana. Yang ke-11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Terminologi perdata berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu pradoto yang artinya bertengkar atau berselisih. Jika diartikan secara terminologis, hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum perselisihan. Menurut Jaya S. Meliala tahun 2014. Namun jika diartikan secara sederhana, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang dengan orang lain. Kemudian jika diartikan secara khusus berdasarkan teori hukum, hukum perdata memiliki banyak arti. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Menurut pendapat Ali, menurut Profesor Jody Kuno, ialah tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah dari hukum perdata. Hukum perdata memiliki sinonimnya yaitu Zivilrecht dan Privatrecht. Kemudian pengertian hukum perdata menurut Profesor Dr. Suryono Sukanto SHMA bahwa hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Kemudian pengertian hukum perdata menurut Profesor Dr. Sri Sudewi Mashum Sofyan SH bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subukti. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Van Dunya, 19, hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Sedangkan menurut Volma, hukum perdata memiliki pengertian keputusan atau standar yang memberikan batasan dan dengan cara ini memberikan keamanan untuk kepentingan individu dalam pemeriksaan yang sah antara satu kepentingan dan satu individu lagi dalam budaya tertentu, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan hubungan lintas batas. Sistematika hukum perdata. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Hukum tentang diri seseorang hukum atau
hukum atau disebutkan dengan hukum perorangan. B. Hukum tentang kekeluargaan. C. Hukum kekayaan yang terbagi atas hukum kekayaan yang absolut serta hukum kekayaan yang relatif. D. Hukum tentang waris. Penjelasannya. Yang A. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Kemudian merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang, mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran dan domisili, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Di hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada peralihan keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. C. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi tentang hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Yang D. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Kemudian pembahasan lanjutan mengenai wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie, dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak, biasanya perjanjian, berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut dalam sebuah perjanjian. Umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi ketentuan itu. Pihak berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak terpenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Mengenai perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, maka timbullah hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan orang yang membuatnya perjanjian menerbitkan perikatan orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan di samping sumber-sumber yang lain. Perjanjian dapat pula disebut sebagai persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Menurut bentuknya, janji dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis disebut kontrak. Jadi kontrak merupakan cakupan yang lebih sempit lagi daripada perjanjian. Secara gramatikal, istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrak. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktik bisnis dan selalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Jika merujuk pada pasal 1233 KUH Perdata, maka sumber perikatan hanya ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Kata undang-undang mempunyai arti baik secara formil maupun material adalah peraturan yang tertulis. Undang-undang dalam 1233 KUH Perdata merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Wet, yang diartikan sebagai hukum, yaitu mencakup undang-undang, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
yaitu seperti hukum adat. Hukum ini berarti hukum adat juga merupakan sumber perikatan. Di samping hukum adat ada juga putusan pengadilan. Putusan pengadilan dianggap sebagai sumber perikatan karena putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum nasional yang mengikat dan wajib ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Jadi perikatan mempunyai 4 sumber, yaitu perjanjian, undang-undang, putusan pengadilan, dan hukum adat. Kemudian perikatan perdata dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 1. Perikatan bersyarat, 2. Perikatan berdasarkan ketetapan waktu, 3. Perikatan alternatif, 4. Perikatan tanggung renteng, 5. Perikatan dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman berdasarkan pasal 1253 KUH Perdata sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata. Penjelasannya, untuk perikatan bersyarat, perikatan bersyarat diatur dalam pasal 1253 KUH Perdata sampai dengan pasal 1267 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan perikatan bersyarat adalah perikatan yang ditangguhkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Pasal 1253 KUH Perdata. Ada 2 macam syarat dalam perikatan bersyarat, yaitu A. Syarat yang menangguhkan, B. Syarat batal. Perikatan dengan syarat yang menangguhkan adalah perikatan bersyarat yang pelaksanaannya dapat ditangguhkan sampai syaratnya terpenuhi. Kemudian perikatan dengan syarat batal adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi suatu perikatan. Perikatan bersyarat hanya disyaratkan pada suatu perikatan yang mungkin terlaksana, sedangkan yang tidak dapat dilakukan atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan. Kemudian pertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya bahwa perikatan itu dari semula dianggap tidak ada. Berikutnya, perikatan berdasarkan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam pasal 1268 BW sampai dengan pasal 1271 BW. Yang disebut dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan. Kemudian lanjut, perikatan alternatif atau manasuka. Perikatan manasuka atau alternatif diatur dalam pasal 1272 KUH Perdata sampai dengan pasal 1277 KUH Perdata. Dalam perikatan alternatif, debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu di antara prestasi yang telah ditentukan. Disinilah alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian. Lebih lanjut, perikatan tanggung renteng. Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata sampai dengan pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditur, yang dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-temannya yang lain dari utang. Selanjutnya, perikatan dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi. Perikatan dapat dibagi dan tak dapat dibagi diatur dalam pasal 1296 KUH Perdata sampai dengan pasal 1303 KUH Perdata. Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan di mana setiap debitur hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Dengan demikian, dia pun terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi selebihnya. Masing-masing kreditur hanya berhak menagih sebesar bagiannya saja. Jadi di sini jika barang atau harga yang menjadi objek prestasi memang sesuai untuk dibagi-bagi. Ada 2 penyebab timbulnya perikatan tak dapat dibagi-bagi, yaitu 1. Oleh karena sifat prestasi tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan, dan kedua, berdasarkan kekuatan. Berdasarkan tujuan atau maksud perjanjian dapat dibagi menjadi 3 segi, yaitu 1. Maksud dari pihak sendiri, 2. Dari
bukan yang jelas dalam perjanjian. 3. Hakikat perjanjian itu benar-benar tidak mungkin dipenuhi. Selanjutnya, berkaitan dengan ancaman hukuman. Berkaitan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 KUH Perdata sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak memenuhi. Ada 2 macam perikatan dengan ancaman hukuman, meliputi sebagai berikut. A. Untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban. Jadi suatu janji pidana atau denda yang harus diikutinya. B. Untuk menetapkan penggantian untuk menetapkan penggantian kerugian yang akan berhutang karena lawan prestasi dan menghindarkan percakapan tentang itu. Selanjutnya tentang gugatan sederhana. Gugatan sederhana atau small claim court adalah suatu prosedur pengajuan gugatan perdata di pengadilan dengan nilai tuntutan material yang biasanya paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Tujuan dari small claim court adalah memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada individu atau pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa kecil secara cepat. Syarat-syarat gugatan sederhana adalah sebagai berikut. 1. Dalam gugatan sederhana terdapat satu penggugat dan satu tergugat, kecuali jika mereka memiliki kepentingan hukum yang sama. Kedua, gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui. Ketiga, penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. 4. Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Kemudian penggugat harus menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang berada di wilayah hukum atau domisili tergugat. Surat tugas dari institusi penggugat mungkin diperlukan juga. Kelima, baik penggugat maupun tergugat wajib hadir secara langsung dalam setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa insidentil atau wakil yang memiliki surat tugas dari institusi penggugat. Gugatan sederhana ini dapat diajukan dalam lingkup perkara dengan nilai gugatan material sebesar 500 juta rupiah, terutama yang berkaitan dengan 1. Citra janji atau prestasi. Gugatan sederhana dapat diajukan dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, kemudian mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kedua, perbuatan melawan hukum, yaitu dapat diajukan dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum di mana pihak yang melakukan tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Namun terdapat beberapa jenis perkara yang tidak termasuk dalam lingkup gugatan sederhana, yaitu 1. Perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus, yaitu jika perkara tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk diselesaikan melalui pengadilan khusus, maka tidak dapat diajukan. Contohnya, perkara yang termasuk dalam lingkup pengadilan perburuhan, pengadilan agama, atau pengadilan administrasi negara. Kemudian kedua, sengketa hak atas tanah, yaitu berupa gugatan sederhana tidak berlaku untuk sengketa yang terkait dengan hak atas tanah. Sengketa tersebut harus diajukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan. Kemudian berikut ini adalah alur proses perkara gugatan sederhana atau small claim court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yaitu 1. Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan perdata. Kedua, penggugat harus melampirkan bukti surat yang telah ditandatangani secara sah. Ketiga, petugas akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan. Keempat, pendaftaran perkara dilakukan oleh petugas kepaniteraan perdata. Kelima, hakim ditetapkan dan panitera pengganti ditunjuk untuk mengurus perkara. Keenam, dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim untuk memastikan persyaratan formal terpenuhi dan menentukan jadwal sidang. Ketujuh, hakim menetapkan hari sidang dan melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait. Kedelapan, dilakukan pemeriksaan sidang di hadapan hakim. Kesembilan,
dilakukan pembuktian oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara seperti dengan mengajukan bukti-bukti yang relevan. Ke-10, hakim akan memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan dalam persidangan. Sebagai catatan bahwa pakar legal dapat menjadi kuasa hukum dalam sidang dengan surat kuasa insidentil, yaitu A. Selain advokat, yakni pakar legal dapat menjadi kuasa insidentil sepanjang memiliki hubungan keluarga atau memiliki hubungan kerja dengan pemberi kuasa. B. Selain itu, pihak tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan melampirkan satu jika hubungan keluarga dengan melampirkan surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, kemudian surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan adanya hubungan keluarga, tentunya dengan surat ini harus dilegalisir juga ya. Fotokopi gugatan, fotokopi keterangan dari kelurahan yang menerangkan adanya hubungan keluarga, nah ini juga harus dilegalisir. Jika hubungan kerja, maka surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa itu harus dilampirkan. Kemudian lampiran berikutnya adalah surat keterangan yang menerangkan adanya hubungan kerja dalam bentuk perintah atasan dan bawahan. Kemudian upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Kemudian permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi belangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir hingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada satu, putusan dan berkas gugatan sederhana, kedua, permohonan keberatan dan memori keberatan, kemudian ketiganya adalah kontra memori keberatan. Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Satu, kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Kedua, pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban dari pihak untuk hadir di persidangan. Dalam gugatan sederhana ini, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 25 hari. Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, maka hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat bagi para pihak, dan terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Demikian, terima kasih. Selamat siang.